Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya? Masih semangat semuanya, Bu? Ibu-ibu yang jawab salamnya semangat. Mudah-mudahan pulang dari acara arisan ini nemu duit 100 juta. Amin. Duit aja nomor satu. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allah Ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati tuan rumah sekeluarga besar, yang kita doakan mudah-mudahan tuan rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dibarokahkan rezekinya, dibarokahkan umurnya, dan diberikan anak yang soleh solehah, dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Juga yang saya muliakan seluruh para ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada kesempatan ini. Subhanallah, saya lihat ini ibu-ibunya rapi, pakai kerudung semua ya Bu ya. Iya Pak, kalau pengajian rapi semua Pak. Beres pengajian paling gagah itu kerudung disangkutin di paku. Betul. Iya, nggak lama ada tamu. Assalamualaikum. Sibuk ibu-ibu nyariin kerudung. Dicari itu kerudung, begitu diambil kolor suami ternyata. Tuh, masya Allah ya Bu ya, istiqomah nutup aurat ya Bu ya. Iya. Insya Allah ibu-ibu di sini semuanya jadi ibu-ibu yang solehah semuanya. Iya. Jangan hanya boleh ibu dangdan, boleh, gak ada yang melarang Bu ya, cuma menempatkan dangdanan pada tempatnya. Dangdan ibu untuk siapa Bu? Untuk suami Bu. Ini kadang-kadang Bu, ibu-ibu kalau mau kondangan, mau ke pasar, iya, mau kondangan dangdannya kayak ratu, giliran ke dapur kayak babu, giliran tidur sama suami kayak hantu kadang-kadang. Ya masya Allah, jangan ya Bu ya. Iya, masya Allah. Ya, mohon maaf ya Bu ya kalau bahasa saya mungkin kasar ya Bu ya. Mohon maaf, bukan status aku yang berlebihan, hati kamu saja yang terlalu baperan. Betul. Ya. Puji syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah di malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat, salah satunya nikmat umur. Ini nikmat umur yang luar biasa kepada kita Allah berikan Bu. Makanya ketika kita kehilangan uang, masih bisa kita untuk mencari uang. Kehilangan emas, masih bisa kita untuk mencari emas. Kehilangan berlian, masih bisa kita untuk mencari berlian. Tetapi kehilangan umur, kemana kita hendak mencarinya? Maka Imam Ghazali mengatakan setiap hembusan napasmu adalah permata yang tidak dapat dinilai oleh materi. Maka mudah-mudahan kita menjadi manusia yang cerdas, manusia yang bukan hanya mengumpulkan apa yang akan kita tinggalkan, tetapi kita memperbanyak apa yang akan kita temui setelah kita menghadap kepada Allah Subhanahu.
Umur nggak ada yang tahu Bu, nggak ada yang menjamin umur kita nyampe ke besok pagi Bu. Iya, kadang-kadang kita suka aneh. Ya Allah, ibu itu kemarin jualan sayur, sekarang mati aja. Nggak aneh Bu, nggak aneh. Yang aneh juga, sekarang mati, besok jualan sayur, itu yang aneh. Ya, makanya maka mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah rezeki kita menjadi rezeki yang berkah. Pahala kita mudah-mudahan senantiasa menjadikan bertambah. Amin. Ibu-ibu di sini mudah-mudahan bisa berangkat haji ke Mekah, bisa tawaf keliling Ka'bah, bisa sa'i Safa dan Marwah, bisa wukuf di padang Arafah, bisa lontar ula wusta Jumratul Aqabah, bisa jarah ke Madinah, bisa liburan ke Jeddah, bisa pulang ke rumah, kebeli sawah, kebeli tanah, kebeli mobil mewah, kerehab rumah, rajin jamaah, rajin pengajian muslimah, anak cucu mudah-mudahan soleh solehah, terhindar dari fitnah, dan begitu kita meninggal dalam kondisi husnul. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi alhamdulillah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, begitu banyak nikmat yang Allah berikan ini tidak terhingga Bu. Nikmat salah satunya nikmat sehat Bu. Saya mau nanya, yang memberikan kita hidup siapa? Yang memberikan kita bisa bernapas siapa? Yang memberikan kita bisa melangkahkan kedua kaki, mengayunkan kedua tangan kita siapa? Yang memberi makan sama ibu? Bingung, Allah apa suami ya? Yang memberi makan Allah. Sebab kalau yang memberi makan suami, ketika suami ibu meninggal, apakah ibu berhenti makannya? Buktinya ada janda nggak punya suami terus makan, betul? Artinya yang memberi adalah Allah. Maka wajar dan pantas kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepadaku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur, tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, hati-hati kata Allah, adabku sangatlah pedih. Na'udzubillahi min. Lalu bagaimana Pak Ustadz supaya kita bisa bersyukur, hati kita bersyukur? Kita ketahui dulu takrif daripada syukur, pengertian daripada syukur itu apa? Ajra'ul aqda fi mardatillah wa ajra'ul amwal fiha. Menggunakan harta benda untuk ibadah, menggunakan anggota badan untuk ibadah. Kalau kita koreksi takrif syukur ini, kita koreksi dalam diri kita Bu. Kita punya mata Bu, ini mata betah untuk nonton TV apa baca Quran? Jawab yang jujur Bu. Nonton TV. Giliran baca Quran, baru 1, 2, 3 ayat kadang-kadang yang dibaca ngedadak hilang. Tapi giliran nonton TV 2 jam melotot kuat. Iya, mohon maaf, ini pekerjaan ibu-ibu. Kadang-kadang itu sholat isya bukan gara-gara udah adzan di masjid, gara-gara iklan. Begitu iklan baru ngambil wudhu ke kamar mandi. Udah ngambil wudhu, make mukena ngeliat TV, wah filmnya mulai lagi. Akhirnya berdiri kayak pocong depan TV. Begitu udah beres lagi, tuh iklan lagi, baru masuk ke dalam kamar. Anaknya ngasih komando depan TV. Bu, iklannya juga lama. Khusyuk ibu-ibu sholat. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Anaknya teriak, Bu, filmnya mulai. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar. Bingung 3 apa 4, 3 apa 4 ini. Ada yang begitu Bu, ada. Iya tuh, boro-boro. Tapi insya Allah Pak, ibu-ibu di sini mah nggak ada ya Bu ya? Iya, di sono katanya Bu, di sono.
Cuma yang di sono pindahan dari sini katanya. Ya, Masya Allah jauh Pak. Ya, jangankan yang sholat di rumah bapak-bapak, terkadang udah jamaah aja Pak, kita ini sholatnya masih sholat orang awam. Jangankan untuk khusyuk, tumakninah juga belum bisa. Tumakninah juga belum bisa kita Pak. Khusyuk sulit, apalagi khusyuk. Banyak gangguannya itu mau khusyuk. Bapak-bapak kadang-kadang gangguan dari mata mau khusyuk. Allahu Akbar, sholat berjamaah di masjid. Ayo mata ngeliatin merek sarung orang. Waduh, BHS berapa ya? Waduh, gajah duduk. Udahlah, wadimur aja. Allahu Akbar. Makanya sekarang jangan mentang-mentang musim politik sholat ke masjid pakai baju partai. Kasihan yang di belakangnya begitu sholat Allahu Akbar coblos nomor 2. Masya Allah. Gangguan dari mata mau khusyuk kadang-kadang. Gangguan lagi dari telinga. Makanya saya pesan, ada yang ibu-ibu rumahnya dekat masjid ada. Iya, waktu-waktunya sholat tolong Bu jangan nyetel musik. Preman baru beres tobat sholat di masjid, tetangga masjid malah nyetel musik. Ayo preman sambil sholat sambil ngebor akhirnya. Tuh, gangguan lagi dari hidung. Makanya saya pesan ya Bu ya, buat tetangga masjid, tetangga musola, waktu-waktunya sholat jangan sengaja-sengaja ngegoreng ikan asin. Ya, apalagi masakan-masakan Padang, masak rendang tuh Bu. Bapak-bapak lagi sholat Allahu Akbar. Enak amat ini bumbu rendang ya. Beres sholat warung Padang pokoknya Allahu Akbar. Tuh, jangan ya Bu ya. Ada lagi Pak, mohon maaf, gangguan yang gak disangka kadang-kadang gangguan dari pantat. Bapak-bapak sholat isya udah dapat 3 rakaat. Mau dibatalin tanggung 1 rakaat lagi, nggak dibatalin udah mepet ke pintu gerbang. Akhirnya maksain sambil sholat sambil nahan kentut. Begitu berdiri gemeter semua. Begitu ruku pantatnya sampai 36 derajat. Ya bertahan sampai tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu, cekir nembak. Jadi ngerubah kaidah, akhirnya sholat diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, bukan dengan kentut. Betul? Ada yang begitu Pak, ada yang begitu. Makanya saya cerita, saya pengalaman begitu Bu. Masya Allah jauh sekali ya Bu ya. Apalagi kita kalau sholat taraweh Bu ya. Kalau bulan puasa ada sholat taraweh. Ibu-ibu kira-kira saya tanya, senang imam yang cepat apa yang lambat Bu? Cepat. Makanya ibu-ibu kadang-kadang sering ngobrol sama temannya kalau arisan, Bu sholat tarawih mah enak tempat saya aja. Kenapa? Di tempat saya mah imamnya baca Fatihah 1 kali napas katanya. Kata ibu-ibu temannya lagi, di tempat kamu baru 1 kali napas, di tempat saya sampai kan napas imamnya. Masya Allah. Seneng ya Bu ya, imam yang cepat seneng. Iya, kalau yang masih muda enak, cepat juga, tenaga masih gagah. Ada yang udah tua, udah nenek-nenek, iya ngejar-ngejar imam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya begitu beres sholat taraweh pingsan ini nenek-nenek. Ditanya kenapa nek pingsan? Mabok taraweh di masjid. Ya Bu ya, jauh ya Bu ya. Lalu bagaimana supaya kita ini ibadah bisa benar ya Bu ya? Niat kita kan ibadah pingin benar ya Bu ya. Ya, semua perkara harus dengan ilmu Bu. Makanya jangan berhenti ngaji terus. Makanya bagus ini acara seperti ini, walaupun temanya tadi kata Bapak dijelaskan arisan, biar tidak sia-sia ini waktu, diselipkan acara ada sedikit walaupun pengajian, setidaknya ada yang kita bawa pulang ke rumah ya Bu ya. Iya, ibu-ibu ini terkadang Pak mohon maaf penyakitnya kalau pengajian rajin pengajian, tapi kadang-kadang itu pengajian Masya Allah, apalagi kalau ustadznya nggak bisa ngelucu Pak, kadang-kadang ibu-ibu mau pulang duluan. Iya, giliran pengajian juga ditanya, pulang pengajian sama suaminya ditanya, Bu dapat apa tadi pengajian, ustadznya ngejelasin apa? Ih pokoknya mah rame aja, udah segitu. Iya, harus ada yang dibawa pulang ya Bu ya. Iya, jangan berhenti ngaji.
Kadang-kadang ibu-ibu ini banyak alasannya, Bu, kenapa nggak ngaji? Anak saya masih kecil, Pak Ustadz. Dibawa pengajian, takut nangis, ngeganggu sama orang lain. Makanya saya nggak pernah ngaji. Doain aja, doain. Nanti anak saya udah agak besar, saya ngaji. Anaknya besar sedikit, hamil lagi. Nggak ada berhentinya ya, Bu ya. Ya, makanya semua harus dengan ilmu nih, Bu. Terutama kita jangan yang tinggi-tinggi, Bu. Dari segi kita sholat, tentunya sebelum sholat kita harus mengambil wudhu. Di antara syarat sahnya ngambil wudhu, saya terangkan satu aja, ini mudah-mudahan manfaat, Bu. Di antara syarat sahnya ngambil wudhu, jangan ada yang menghalangi datangnya air kena anggota wudhu. Mana yang menghalangi datangnya air kena anggota wudhu? Tuh ibu-ibu sering dandan, bedak, sedok, pipa, paralon, tuh, Bu, menghalangi kena anggota wudhu. Makanya kalau ibu mau ambil wudhu, itu make upnya dibersihin dulu pakai pembersih ya, Bu ya. Nggak bersih pakai gurinda sekalian, Bu. Iya. Iya, kadang-kadang ibu-ibu mohon maaf nih, Bu ya. Ibu pernah pakai lipen, Bu. Udah pakai lipen tapi lupa belum ngambil wudhu. Males mau lipenan lagi, akhirnya maksain sambil ngambil wudhu. Ada yang gitu, ada. Enggak sah itu, Bu, ada yang nggak kebasuh ya, Bu ya. Jadi harus terbasuh anggota wudhu ya, Bu ya, supaya mudah-mudahan sedikit-sedikit kita memperbenahi dari sholat kita, dari tata cara wudhu kita. Mudah-mudahan dengan sedikit-sedikit kita sama-sama belajar terus, mudah-mudahan menjadi wasilah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jangan ini, Bu, udah segitu aja Ibu ya. 5 menit cukup, 10 menit cukup, sampai subuh. Ayo sampai subuh, mati-mati saya di depan nih. Masya Allah. Tapi saya malu, Pak, ceramah di daerah sini mah malu, sebab udah terkenal orang sini ahli ibadah semua. Ya, tadi kata Bapak juga, alhamdulillah Pak Ustadz sholat subuh di sini mah sampai keluar-luar katanya, sendal isinya nggak tahu. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan semua ibadah kita, rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibunya jadi istri-istri solehah semua, Bu. Iya, karena saya perhatiin ini banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Apa ini janda semua yang hadir ya? Ya, Masya Allah, bekal, Bu, untuk ibu supaya jadi istri solehah ya, Bu ya. Nggak banyak, Bu. Kalau mau jadi istri solehah gampang sebenarnya tata caranya. 3 catat, Bu. Yang pertama, pandai nyenengin suami dengan bahasa. Jangan cerewet, jangan suka melotot, apalagi sampai muncrat-muncrat tuh ludah ke muka suami. Jangan, Bu, sebab bau tuh dezigong. Amit-amit. Tapi katanya alhamdulillah ibu-ibu di sini mah nggak pernah melotot sama suami kalau suaminya pulang bawa uang, benar? Iya, Masya Allah. Sebenarnya tanpa ibu ngomong, kami laki-laki udah mengerti, Bu. Jalan ke dapur semua ditendang, kami udah paham, Bu. Tapi tolong jaga sikap agar kami tidak tersakiti. Karena jangankan wanita, Bu, sama kami juga laki-laki punya mata, punya hati. Kami pun akan menangis bila tersakiti. Kami juga sama punya mata, punya hati. Kami pun akan mengeluarkan air mata kalau dicolok matanya. Iya, mohon maaf, Bu. Iya, aturannya makanya, Bu. Ya, ini juga pesan untuk laki-laki. Searogan apapun Bapak di luar, searogan apapun Bapak di lapangan, tolong Pak, ketika pulang ke rumah, ngobrol dengan istri, gunakan bahasa yang santun, gunakan bahasa yang halus. Sebab wanita itu makhluk halus, Pak. Anggap aja ngobrol sama kuntilanak begitu. Iya, sebab hantu paling banyak itu wanita, Pak. Kuntilanak laki-laki apa perempuan? Suster ngesot, si manis jembatan Ancol, Susana, Nyi Belorong. Tuh kan perempuan semua. Laki-laki mah cuma ada 2, tuyul sama genderuwo. Tuh, Masya Allah.
Udahlah ya, mau serius juga Pak. Kerok depan ibu-ibu mah. Saya kemarin pengajian menerangkan kematian, itu nenek-nenek pulang Pak duluan. Kata itu nenek-nenek goblok tuh Ustadz, gua mau pulang ditakut-takutin. Masya Allah. Ya Bu ya, jadi yang pertama bahasa. Ya, banyak Bu yang sekarang yang curhat masalah rumah tangga sama saya Bu ya. Ada yang udah mau cerai aja Bu, maka pesan saya, jaga surat nikahmu baik-baik, jangan sampai bersandar di pengadilan agama, cukup di Kementerian Agama untuk berangkat haji dan umroh ke Baitullah. Insya Allah. Pak, sayangi istrimu layaknya air laut, walaupun pasang surut tapi soal rasa tidak pernah berubah. Tapi terkadang laki-laki itu egois ya Bu ya. Makanya Bu, saya demi Allah saya nggak cinta sama laki-laki. Ya Masya Allah. Jadi yang pertama apa Bu? Bahasa. Ya Bu ya, bisa senengin laki-laki ketika suaminya pulang tanya, Pak, capek ya? Kata suaminya, iyalah Bu, namanya juga habis kerja pasti capek. Tapi rasa lelah, rasa letih ini sirna ketika aku melihat wajahmu di hadapanku. Ada yang begitu Bu? Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus yang kedua apa Bu? Yang kedua, untuk jadi istri yang soleha, pandai nyenengin suami dengan tingkah laku. Kita contoh dari aspek kehidupan Rasul itu Bu, Siti Khadijah kalau ngobrol Bu dengan Rasulullah itu Siti Khadijah nunduk, tidak berani menatap wajah suami. Kira-kira istri Bapak begitu kagak Pak? Makanya praktek dapat arisan tadi malam, kata ustadznya kalau ngobrol sama suami besok diajak sarapan pagi, ibu nunduk, diangkat sama suaminya nunduk lagi, diangkat nunduk lagi, akhirnya nekat suaminya ke belakang rumah nyari bambu diganjel istrinya. Siti Khadijah ketika Rasul pulang membawa hasil, Siti Khadijah senyum. Ketika Rasul pulang tidak membawa hasil, tetap senyum. Ditanya oleh Rasul, kenapa engkau senyum padahal aku tidak bawa apa-apa? Jawab Siti Khadijah, aku senyum karena orang yang paling aku sayangi, yang paling Allah cintai ada di hadapanku. Begitu Bu. Ini mah kadang-kadang ibu-ibu suaminya pulang gak bawa uang langsung curiga, saya mah curiga. Kamu mah seharian bukan kerja mancing kali ya seharian. Ada tukang mancing suaminya ada. Jangan salah Bu, orang tukang mancing itu hidupnya optimis. Mancing belum juga dapat ikan udah bawa wadah gede duluan tuh. Akhirnya ngambek ini istrinya masuk ke dalam kamar. Untung suaminya enggak sama kayak istrinya. Ketika istrinya lagi ngambek di dalam kamar, suaminya ngerayu di tengah rumah sambil nyanyi. Berapa kali ku harus katakan cinta, berapa lama ku harus menunggumu, di ujung gelisah ini aku tak pun sedetik tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acukan, ku tak mau tahu. Akhirnya mikir ini istrinya, ya Allah ternyata benar suami saya masih sayang, masih cinta, kasihan ya Allah di tengah rumah kedinginan digigit nyamuk. Teriak suaminya, luka yang kurasakan, iya digigit nyamuk. Bertubi-tubi yang kau berikan, cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu tarik sis. Jadi apa Bu? Yang kedua, tingkah laku. Akhirnya ibu-ibu penasaran, itu pintu kamar dibuka sedikit, ngeliat ke tengah rumah, wah suami saya ngambek, sekarang giliran saya yang ngerayu. Akhirnya istrinya salin pakai rok pendek, lari dari dalam kamar ke tengah rumah, gejebur, muter depan
suami sambil rok yang belah belakang diangkat sedikit. Suaminya ngejawab sambil manyun. Hamka ami sejurana dalman kahitam jumpana. Ditarik suaminya. Suaminya ngejauh sambil manyun. Akhirnya ditarik sampai dalam kamar. Pintu kamar ditutup. Saya berhenti nyanyinya sebab saya nggak ikut ke dalam kamar. Awas tingkah laku ya Bu ya. Padahal ibu-ibu nggak perlu keluar Bu, pahala di rumah aja banyak. Ibu sering nyuci baju suami. Sering nyuci baju suami. Iya. Itu luar biasa Bu, pahala daripada ibu nyuci baju suami aja luar biasa. Ada keterangannya, idza ghasalat almar'atu thawaba zawjiha kataballahu laha alfi hasanatin wa ghafara laha alfi sayyi'atin wastaghfara laha kullama syai'in ma tala'at alaihi samsu. Ketika ibu mencuci baju suami ibu, maka Allah akan tulis bagi ibu 1000 kebaikan. Dan Allah akan ampuni daripada 1000 kesalahan. Dan dari setiap tetesan baju yang turun dari baju yang ibu peras, itu akan menjadi malaikat yang memintakan istighfar untuk ibu-ibu. Kira-kira seneng gak Bu? Iya, lihat Pak, besok udah diomongin menyuci baju semua ibu-ibunya. Iya, kata ibu-ibunya, baju mana Pak? Baju nggak ada, udah bersih semuanya. Itu yang dipakai copot. Tapi jangan dulu seneng Pak, kalau istri Bapak nyuci baju Bapak jangan dulu seneng. Kasusnya di kampung saya, kalau ibu-ibu nyuci baju suami sering ngerogohin kantong celana. Dirogoh ada duit 100.000, kira-kira ngomong gak sama suami? Nih tuh wajah-wajah korban Pak, nih wajah-wajah pelaku semuanya nih. Iya. Kira-kira kalau saya omongin dosanya marah nggak Bu? Ada keterangannya, ayyumam ra'atin akhadat mimmali jaujiha bi ghairi idnihi illa kana 'alaiha wizru sab'ina alfa syarikin. Ketika ibu mengambil harta suami ibu tanpa seizinnya, maka dosanya sama seperti 70 kali lipat dosanya seorang pencuri. Kata ibu-ibu, demo ibu-ibu, Ustadz gimana kalau suami saya pelit? Dia lagi bingung. Kalau makan pingin enak, ngasih duit sama istri 5.000, ada yang begitu Bu? Iya, senengin Pak, istrinya senengin ya Bu ya. Minimal Pak ajak keliling-keliling pasar Natar tuh. Udah ajak keliling-keliling aja, jangan beli. Iya, luar biasa. Daripada ibu bapak menyenangkan ibu-ibunya, mudah-mudahan dari situ wasilah rezeki terus mengalir. Amin. Ya Bu ya. Bu, terus jangan ini Bu. Hah? Ini minum dulu ya Bu ya. Ini cuma air minum aja Bu, kuenya nggak ada ini. Ustadz cuma dikasih air aja, emang Ustadz disangka akuarium kali ya. Aduh, minum dulu ya Bu ya. Udah bismillah. Emang harus kencang ya Bu ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallu ala Nabi Muhammad. Bu, jam berapa sekarang Bu? Masih sore ya Bu ya? Iya, udah yakin Pak orang sini mah ibu-ibunya juga. Nah dari tadi dong. Iya, makanya saya alhamdulillah Bu. Iya, panas sebenarnya Bu. Ya kalau pengajian ibu-ibu ini males saya Bu sebenarnya Bu. Ya,
Kadang-kadang pas saya udah serius-serius baca kitab, ibu-ibu pada metis jamu di belakang kadang gitu. Ya tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah semuanya rajin ngaji semua, hewe ya. Kelihat dari wajah-wajahnya ini bercahaya semua, kena sinar lampu. Ya, luar biasa Bu ya. Kalau suaminya lagi kerja, ibu doain di rumah ya Bu ya. Doain suaminya mudah-mudahan diberi kelancaran rezekinya. Diawali dengan ibu rumah supaya berkah di dalamnya, banyak membaca Al-Quran. Sering baca Quran Bu? Sering baca Quran? Iya. Tapi ada Bu, ada amalan yang pendek tapi pahalanya setara dengan kita membaca Al-Quran. Mau tahu nggak Bu? Iya, ini pesan Siti Khadijah, ini pesan Rasulullah kepada anaknya Siti Aisyah. Wahai Aisyah, kata Rasul, jangan dulu engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Terus Rasul berpesan lagi, wahai Aisyah, jangan engkau tidur sebelum engkau haji dan umroh. Lalu bagaimana? Waduh, kalau menghatamkan Quran kayaknya 1 juz aja ngap ya Bu ya. Maka solusinya sebelum kita tidur membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Man qara'a suratul Ikhlas salasata marrah faqad qara'tal Qur'ana kullahu. Barang siapa yang membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, maka pahalanya sama seperti ia menghatamkan Al-Quran. Tuh gampang ya Bu ya. Syukur-syukur kita punya deresan baca Quran, kita sering tadarus Al-Quran. Sehari kita punya target. Pagi-pagi pokoknya saya harus punya target setengah juz. Harus punya planning sendiri ya Bu ya. Ibu bisa baca Quran ya Bu? Iya. Kalau mungkin udah susah, dulu nggak pernah belajar saya Pak Ustadz, udah saking mungkin belajar juga udah susah, liatin aja Bu itu Quran Bu. Ada 4 hal yang kalau kita pandang itu nilainya ibadah. Yang pertama, kita melihat Al-Quran. Udah pokoknya liatin aja itu Quran, pelototin Bu. Terus kata anaknya, Bu, ibu rajin amat baca Quran. Diam kata ibunya. Bu, setahu saya kalau orang lain baca Quran itu sering ada suaranya. Kok ibu mah nggak ada suaranya? Dalam hati saya mah bacanya, padahal nggak bisa baca ternyata. Tuh. Terus yang kedua, kalau dipandang juga itu nilainya pahala, melihat wajah suami. Liatin sama ibu, ya. Apalagi ketika suami pulang dari Jumatan, kemudian ibu cium tangannya, maka pahalanya sama seperti ibu mencium Hajar Aswad. Apalagi kalau suaminya hitam Bu. Begitu pulang Jumatan, ngomong sama suaminya, wahai Hajar Aswadku. Ya, tuh. Pahalanya sama seperti mencium Hajar Aswad. Apalagi nggak biasa-biasanya, agak curiga. Terus ada lagi yang nilainya ini pahala di hadapan Allah, melihat wajah orang tua. Lihat pandang kedua wajah orang tua kita. Itu nilainya pahala. Kalau ingin hidup kita bahagia Bu, kuncinya yang masih ada orang tua, bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tua, bahagiakan orang tua. Kalau ingin hidup kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah bakti sama orang tua mah Bu, enggak yang bodoh, enggak yang pinter. Kadang-kadang banyak yang pinter suka minterin terus sama orang tua. Banyak sekarang orang gagah jadi tokoh masyarakat, diajak ngebesan sama orang tua, diajak ngebesan sama orang kota, duaan suami istri naik mobil Avanza. Orang tua mah pingin ikut ngebesan, ditaruh di losbak, disatuin sama kelapa. Ada yang begitu ada. Tuh, bahagiain orang tua Bu. Kadang-kadang mohon maaf, sekarang ini kita repot mau ke pasar, mau ke madrasah, ke sekolahan, bawa anak repot, akhirnya taruh di tempat orang tua. Dari kecil pusing sama ibu-ibu, udah gede pusing lagi sama anaknya, sama cucu ya Bu ya. Jangan ya Bu ya.
bahagiakan orang tua. Makanya ada peribahasa apa, mohon maaf, kasih sayang orang tua kepada anak itu sepanjang masa, tapi terkadang kasih sayang anak kepada orang tua itu ada batasnya. Betul nggak Bu? Iya, orang tua kadang-kadang awal anak rumah tangga mikir, nangis pagi-pagi. Kenapa mikirin? Takut anak nggak punya beras. Akhirnya itu orang tua berangkat ke rumah anaknya. Ditanya sama anaknya, Pak, Bu, mau ngapain ke sini Bu? Enggak nak, ibu mau numpang kamar mandi aja. Padahal bohong. Orang tua mah ngintipin tempat beras anak, takut anak nggak punya beras. Tapi saya tanya sama orang sini, ada nggak yang suka ngintipin tempat beras orang tua? Kenapa ini diam semua ini? Ngerti ya maksudnya? Ada nggak Bu orang sini yang suka ngintipin tempat beras orang tua? Ada, cuma sambil hidup dibawa pulang lagi. Iya, bukan ngasih sama orang tua. Ya, bahagiain orang tua kita, bahagiain orang tua kita kalau ingin hidup kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang telah tiada, doakan. Tadi katanya di sini alhamdulillah ada kegiatan yasinan ya Bu ya. Ya, kirim doa untuk almarhum almarhumah keluarga kita. Ya. Makanya yang paling bagus itu Pak, anjurannya kita sering jaroh ke kuburan orang tua itu tiap hari Jumat bagusnya Bu. Kan lumrahnya di masyarakat kita ini ada jaroh ke kuburan orang tua tiap Idul Fitri, betul? Itu juga sambil gak husu, baju lebaran takut kotor. Apalagi yang merantau ke Jakarta, ke Kalimantan, lama nggak jaroh ke kuburan orang tua. Sekalinya jaroh ke kuburan orang tua, bingung nyariin kuburan orang tua nggak ketemu. Nanya sama kakaknya, Kak, di mana kuburan bapak? Nggak tahu saya juga. Cuma perasaan saya ini bapak dulu dikubur di sini. Cuma ini kayaknya bapak pindah nggak bilang-bilang ini kayaknya. Tuh. Ya, yang masih ada kita bahagiakan, insya Allah hidup kita akan membawa bahagia. Ya, ini pesan untuk ibu-ibu Bu, kasih kesempatan suamimu untuk bisa berbakti kepada orang tuanya Bu. Ya, kasih kesempatan kasih kesempatan suami ibu untuk berbakti kepada orang tua. Iya, mohon maaf, karena kenapa? Kalau kita mungkin tidak pernah memberikan kesempatan kepada suami kita untuk berbakti kepada orang tuanya yang masih ada, tidak pernah memikirkan kondisi tersebut, maka saya jamin 100% ketika ibu nanti sudah tua, ibu pun bakal dilunjak sama yang namanya anak. Nauzubillahi min dzalik. Ya Bu ya, udah segitu aja ya Bu ya. Hah? Belum. Oh, yang baru dua ya? Ya, yang ketiga. Yang ketiga, untuk bisa menyenangin suami dengan apa? Dengan dandan. Ibu suka dandan Bu? Kemana? Kondangan, ke pasar ya be, ibu-ibu babak belur, pabrik cat pindah semua ke muka. Yang hijau, yang merah, yang penting yang hitam ada semua di muka. Iya. Ada yang gitu Bu? Iya. Tiap pojok disemprot. Giliran udah datang mau ke pasar, ojek pasar loncat, suaminya kebagian buketek lagi. Iya, makanya hasil tadi pengajian malam dandan. Umpamanya suaminya pulang jam 5 sore, habis asar ibu dandan. Ditanya sama anaknya, Bu, kondangan siapa yang ngajak? Ibu dandan, ngejemput bapak lo. Di mana Bu ngejemputnya? Bandara bapak lo dari sawah naik pesawat. Iya, udah jangan ngomong aja, lipon saya acak-acakan. Akhirnya begitu udah dandan, duduk di kursi sambil buka hordeng jendela Bu, lihat keluar nunggu suami pulang sambil baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, berkah dari tasbih yang aku baca limpahkan untuk suamiku yang berada di perjalanan. Selamatkan perjalanannya, jauhkan dari balai, hasilkan rezeki yang halal dan berkah. Pernah nggak Bu begitu? Pernah Bu? Ya, doain suaminya kadang-kadang tuh. Iya, doain suaminya. Ya. Apalagi ada yang di sini yang ke sawah suaminya Bu, ada? Ada nggak? Nggak ada ya Bu ya, orang sini maya.
ke pasar semua ya Bu ya. Ya pokoknya doain suaminya mau ke pasar, doain sama ibu mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Lancar suaminya, ikhtiar, mudah-mudahan diberi keberkahan dalam ibadah, amin. Tujuannya kita nyari harta itu tujuannya untuk ibadah Bu ya. Jadi beres dandan habis ngedoain suami, akhirnya suaminya datang, assalamualaikum, langsung ibu jawab waalaikumsalam. Ibu buka itu pintu, ibu action depan pintu, suaminya kaget, wow, gak biasanya bidadariku pakai lipen, ini merah bibirnya. Kata suaminya muji, subhanallah ya Allah, di jalan di tempat kerja banyak ya Allah yang cantik, ternyata ini lebih cantik karena halal untukku. Begitu ya Bu ya. Iya, ini kadang-kadang suami udah capek pulang sore, assalamualaikum, waalaikumsalam, loncat. Suaminya kaget ada penampakan, istrinya bangun tidur, rambut acak-acakan, BH talinya putus di yang sebelah. Iya, sebelahnya lagi tali kutangnya disambung sama peniti kadang. Iya, kata suaminya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ya Allah, sore-sore udah ada penampakan ya Allah. Begitu dilihat, ternyata istri saya. Biarinlah ya Allah, jelek juga istri saya udah kangen rindu ya Allah sama istri, peluk aja dah. Dipeluk sama suaminya, teriak suaminya, penitih nancem. Masya Allah. Jangan ya Bu ya. Ya. Tujuannya semua kita nyari harta itu untuk ibadah ya. Pokoknya boleh kita mencari harta, yang ke pasar terusin ke pasarnya, yang berdagang terusin berdagangnya, yang ke kebun terusin ke kebunnya. Tapi satu, tujuannya apa? Niatkan semua hal itu untuk bisa punya bekal ibadah. Artinya apa? Dalam hidup ini kita harus seimbang antara kehidupan kita untuk perkara dunia dan perkara akhirat. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala li akhiratahu lid dunyahu hatta yusiba minhu majami'a. Tidak termasuk orang yang baik, kata Rasul, orang yang meninggalkan perkara dunia karena arah akhirat. Dan tidak termasuk orang yang baik, orang yang meninggalkan perkara akhirat untuk perkara dunia, sehingga mendapatkan keduanya. Jadi hadis ini mendapatkan pelajaran kita untuk seimbang antara kita perkara dunia dan perkara akhirat. Kita cari nafkah untuk ibadah, maka insya Allah mudah-mudahan itu menjadi pahala ibadah kita, menjadi wasilah keberkahan Allah turun kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya ibu bapak hadirin wal hadirat, mungkin hanya itulah sedikit yang saya sampaikan pada awal pertemuan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mudah-mudahan ibu-ibu di sini semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, boleh perkenalan Bo? Ya. Jadi perkenalkan, nama saya Nanda Firmansyah. Kalau alamat asli saya dari Tanggamus, Bu. Alhamdulillah saya satu guru dengan senior saya Kakanda Ustadz Mumoy Abdul Mukti Aksi Indosiar. Sudah kemarin juga alhamdulillah acara satu panggung di daerah Teluk. Dan insya Allah nanti bulan 10 bulan depan insya Allah doanya Pak, mau pengajian kami ke daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika ada kata yang benar, itu petunjuk hidayah semata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kata yang salah, kepada tuan rumah, kepada seluruh para jamaah, para ibu-ibu, mungkin itulah kebodohan dan kehilapan diri saya pribadi. Maka oleh karena itu, kepada Allah saya mohon ampun, kepada semua yang hadir saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, boleh berpantun Bo? Ikan sepat, ikan gabus terdampar di daratan, lebih cepat lebih bagus karena perut Ustadz udah kelaparan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.